Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Alhamdulillah. Pada malam ini saya akan mempresentasikan kembali tugas PowerPoint psikologi, penjas dan olahraga, yaitu PPT motivasi. Dan sebelum saya mempresentasikan PowerPoint saya pada malam ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031 dari jurusan PJKR kelas A angkatan 2019. Langsung saja masuk materi hakikat imagery. Istilah imagery visualisasi dan latihan mental telah digunakan secara bergantian oleh para peneliti psikologi olahraga, pelatih dan atlet untuk menggambarkan teknik pelatihan mental yang kuat. Taylor dan Wilson pada tahun 2005 yang ke-1 pada awal perkembangan latihan mental merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan teknik latihan imagery, tetapi istilah ini hanya merujuk pada gambaran umum dari strategi berlatih dengan modalitas sensorik atau kognitif yang digunakan Taylor dan Wilson pada tahun 2005. Holmes dan Collins pada tahun 2001 mengatakan bahwa dewasa ini sebagian besar praktisi olahraga telah menggunakan latihan mental imagery yang menggambarkan teknik latihan mental terstruktur untuk menciptakan suatu kinerja olahraga yang optimal. Kedua, pengertian imagery. Imagery atau visualisasi merupakan bentuk kreasi mental yang dilakukan secara sadar dan disengaja dan bertujuan untuk membentuk persepsi sesuatu dengan jalan membentuk imaji kreatif di dalam benak seseorang. Melalui proses mental kreatif ini, seseorang dapat mengubah persepsinya terhadap sesuatu karena ia membentuk imaji suatu keadaan dalam berbagai bingkai persepsi atau melihat suatu keadaan tertentu dari berbagai sudut pandang. Dalam konsep latihan mental dalam olahraga, visualisasi juga sering disebut sebagai mental rehearsal atau juga imagery process. Pengertian imagery. Metode visualisasi merupakan metode yang menyatukan aspek kognitif dan perilaku. Informasi yang tersebut merupakan dua hal yang berpasangan secara erat. Dalam konteks olahraga, imagery digunakan untuk membantu atlet membuat visualisasi yang lebih nyata berkaitan dengan pertandingan atau kompetisi yang akan dijalaninya. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya kekhasan latihan visualisasi bagi masing-masing cabang olahraga, bahkan nomor-nomor pertandingan yang bersifat spesifik atau individual. Fungsi imagery. Imagery merupakan bagian dari latihan mental atau mental training. Fungsi imagery dalam bidang olahraga sering diaplikasikan pada beberapa situasi sesuai dengan kebutuhan olahragawan atau atlet. Adapun beberapa fungsi imagery dalam olahraga adalah sebagai berikut. Menurut Weinberg dan Gould pada tahun 2007 dari halaman 306 sampai 308, imagery dapat konsentrasi, enken motivation, build confidence, acquire practice, and courage for skill. Acquire and practice strategi, prepare for competition, copy with pain and endure. Selanjutnya, fungsi imagery. Latihan imagery jika dilakukan dengan program yang tepat dapat bermanfaat untuk mempersiapkan olahragawan dalam melakukan suatu gerakan, gaya, atau keterampilan baru. Dapat pula diterapkan untuk memperbaiki suatu gerakan, gaya, atau cara bereaksi. Selain itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan motivasi, membangun kepercayaan diri, memantapkan strategi persiapan pertandingan, serta mengurangi rasa sakit dan pemulihan pasca cedera. Selanjutnya, syarat kecakapan khusus pramuka siaga.
Syarat kecakapan khusus SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga yang mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. TKK dalam pramuka siaga hanya terdiri dari satu tingkatan, yaitu yang pertama tanda kecakapan umum pramuka siaga. Tanda kecakapan umum TKU pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur. Ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seseorang. Yang kedua, tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Tanda kecakapan khusus atau TKK. Pramuka siaga berbentuk segitiga dalam sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Fungsi imagery. Latihan imagery jika dilakukan dengan program yang tepat dapat bermanfaat untuk mempersiapkan olahragawan dalam melakukan suatu gerakan. Gaya atau keterampilan baru dapat pula diterapkan untuk memperbaiki suatu gerakan. Gaya atau cara bereaksi selain itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan motivasi, membangun kepercayaan diri, menetapkan strategi persiapan pertandingan serta mengurangi rasa sakit dan pemulihan pasca cedera. Selanjutnya, fungsi imagery. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan di atas dapat dikatakan bahwa imagery membantu atlet untuk menciptakan gambaran yang real berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi seorang para atlet selama pertandingan. Seperti diketahui, atlet seringkali membuat gambaran yang tidak nyata baik tentang dirinya maupun tentang lawan yang akan dihadapi, menganggap lawan lebih superior, kemampuan teknisnya masih rendah atau lingkungan pertandingannya menekan seringkali muncul di benak para atlet ketika menyiapkan diri untuk pertandingan. Efeknya seringkali atlet merasa rendah diri dan akhirnya merasa cemas yang berlebihan. Jika berlanjut terus-menerus, maka kecemasan tersebut akan mengganggu performa atlet tersebut. Kecemasan yang muncul sebelum bertanding akan mengurangi konsentrasi dan membuat penampilannya menurun. Penerapan imagery dalam olahraga, yaitu imagery merupakan suatu teknik yang digunakan dalam melatih mental atlet yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi sesuai dengan kebutuhannya, apakah untuk memperbaiki suatu gerakan, percaya diri, gaya atau cara bereaksi, kesadaran diri olahragawan, meningkatkan rasa percaya diri, mengontrol emosi, mengurangi rasa sakit, mengatur gugahan, semangat, arousal, serta memantapkan strategi persiapan pertandingan. Berdasarkan hal tersebut, maka imagery dalam kegiatan olahraga dapat digunakan selama periodisasi latihan. Martin et al. Richard H. Cox pada tahun 2007 pada halaman 300 memberikan gambaran bagaimana imagery digunakan dalam kegiatan olahraga, yaitu digunakan selama training, kompetisi, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki keterampilan dan strategi, modifikasi kognisi, serta menanggulangi tingkat ketegangan dan kecemasan yang berlebihan. Yang dilanjutkan yang tadi, senada dengan pernyataan tersebut, Wayne Beck dan Gould pada tahun 2007 pada halaman 316 menyatakan bahwa imagery can be used virtual and time before and after practice, before and after competition, during break in the action in both tactics and competition, during personal team and during competition. Imagery dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan, sebelum dan sesudah pertandingan, selama waktu istirahat dalam latihan, dan
kompetisi, selama waktu pribadi di luar latihan resmi, dan selama pemulihan cedera. Berikut merupakan gambaran bagaimana imageri digunakan dalam berbagai situasi. Teknik imageri dalam olahraga. Ada beberapa teknik latihan visualisasi atau imageri yang dapat dilakukan di dalam atau di luar lapangan. Waktu yang dibutuhkan juga relatif, bisa sangat singkat, hanya dalam hitungan detik sampai menit. Dapat dilakukan di tempat yang sunyi ataupun ramai. Bahkan pada saat sedang melakukan pertandingan, latihan visualisasi yang lebih panjang dan berpandu guided visualization biasanya dilakukan dengan menyendiri di ruang yang sunyi, tenteram, nyaman, umumnya di kamar tidur atau ruang khusus. Terutama dilakukan pada awal melakukan latihan visualisasi atau pada saat digunakan untuk meredakan ketegangan. Untuk menguasai kecakapan imageri, diperlukan pemahaman yang mendalam dari olahragawan dan bimbingan yang jelas dari pelatih mental agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Pelatih mental atau psikolog olahraga dibutuhkan sebagai pendamping olahragawan saat melakukan latihan imageri. Untuk misalnya memandu latihan imageri, memilih kata-kata yang tepat untuk digunakan dalam imageri, dan meningkatkan kemampuan imageri. Sekian dari presentasi saya pada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dalam tugas saya pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.